wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dalam setiap kali kami berdakwah selalu yang pertama kali kami sebutkan, karena memang Nabi kita Muhammad SAW menjadikan anak keturunannya sebagai hubungan yang paling kuat dengannya, sehingga beliau bersabda dalam hadisnya, awwalu man yashrabu min haudi yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Ya, artinya pertama kali yang akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku, kemudian yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab, kemudian yang mencintai mereka daripada kalangan orang ajam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, adanya mereka itu adalah untuk kepentingan kita. Adanya mereka itu merupakan sebuah kelanjutan, kesinambungan dan tersambungnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW untuk umat ini yang terus sampai hari kiamat. Beliau pula yang mengatakan bahwasanya para zuriat ini adalah juru aman di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ahlu baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahlis sama, fa iza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Yang artinya, keluargaku ini adalah juru aman di muka bumi, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka, sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad, antara dua hal tidak mungkin terpisahkan. Kalau salah satunya sudah tidak ada, yang lainnya juga tidak ada, yaitu Al-Quran dan zuriyahku. Kalau kita masih datang ke masjid-masjid, surau-surau, ataupun kita buka Al-Quran di rumah kita, kemudian kita buka Al-Quran tersebut masih ada tulisannya, berarti kita masih bisa mendapatkan satu habib. Tapi kalau seumpama kita sudah tidak mendapatkan lagi tulisannya, dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman, maka kita akan cari satu habib pun tidak akan kita dapatkan, karena mereka akan meninggal dalam satu waktu. Semoga kita termasuk mencintai mereka. Dengan mencintai mereka berarti kita telah tunduk dan patuh kepada perintahnya Nabi Muhammad dalam hadisnya, ahibbullah lima yaudukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Hendaknya kalian cintai Allah, karena Allah lah yang memberikan semua anugerah kepada kalian, dan hendaknya kalian itu cinta kepadaku demi cinta kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian cinta kepada keluargaku demi cinta kalian kepadaku. Semoga kita semua termasuk mencintai mereka, kita termasuk memuliakan mereka, menghargai mereka, mengakui mereka dengan kemuliaan intisab kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu maka kita semuanya termasuk yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya orang tua kita Al-Habib Al-Qadir Al-Hasmi, Al-Habib Taufik Ba'bud, Habib Aulia bin Yahya, Habib Safi Al-Mahdar, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cita kami kepada mereka semuanya. Ada pula ipar saya, dia adalah Mudirul Ma'had daripada Darul Dakwah wal Qur'an, Darul Quran wa Dakwah Al-Usmaniyah. Beliau dari keturunan Al-Bin Yahya juga, Al-Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya. Kita doakan semoga semua para habaib kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, ditambah semangat ibadah dan dakwahnya, dan semoga ditambah cinta datuknya kepada mereka semuanya, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat daripada Allah berkat mereka semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita semuanya berkumpul di tempat ini. Kalau bukan karena ulama, tidak ada satupun di antara kita yang mengenal dengan Nabi Muhammad.
bukan karena ulama, maka tidak ada satupun dari kita bahkan mengenal syariat Nabi Muhammad apalagi menerapkannya. Kalau bukan karena ulama, tidak akan diturunkan air hujan, tidak akan diturunkan anugerah dan nikmat, semuanya berkat para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yazkuruna Allah fihi illa wa nazalat fihi sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu indah. Tidak berkumpul suatu umat, suatu golongan di dalam rumah-rumah Allah atau ketika mereka berzikir kepada Allah kecuali Allah Ta'ala akan menurunkan kepada mereka sakinah, dan Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmat, serta Allah akan menyebut mereka semuanya dan dibanggakan di atas langit sana. Semua nikmat, semua rahmat turunnya di majlis-majlis taklim, majlis zikir, majlis semacam ini, lalu kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lainnya, tempat-tempat pemerintahan, tempat-tempat penjualan, tempat-tempat perdagangan, sampai ke tempat-tempat orang-orang yang tidak pernah menyebut Allah, mereka pun juga dapat rahmat. Tapi curahannya itu dari tempat-tempat semacam ini. Semoga kita termasuk yang menghormati para ulama, memuliakan para ulama, membahagiakan para ulama, berjuang dengan para ulama, sehingga kita termasuk yang berjuang dengan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang sangat fenomenal, di mana beliau katakan ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita lakukan pada ulama berarti kita melakukannya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, carilah, mintalah doa itu daripada para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, carilah keberkahan itu di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin bahagiakan Nabi Muhammad, bahagiakan para ulama. Kalau kita ingin memuliakan Nabi Muhammad, muliakan para ulama. Karena mereka, para ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad, dengan dasar sebuah hadis yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, semuanya datang berkunjung ke rumahnya guru Ustaz Muhyiddin, pengganti daripada Al-Ustaz Almarhum Kiai Dar Ja'far rahimallahu rahmatal abrar wa ja'ala qabrahu raudatan yaradil jinan. Berarti sekarang ini kita sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa kita bersalaman dengan para ulama, berarti kita itu bersama dengan Nabi Muhammad. Dan barang siapa duduk-duduk bersama para ulama seperti yang kita laksanakan sekarang ini, alhamdulillah banyak ulama di atas panggung ini, berarti kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad, yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti akan dijadikan sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Mereka pula yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, satu-satunya yang nantinya akan memberikan pertolongan kepada kita adalah para ulama, yang masih kita bisa berinteraksi. Dari 3 golongan disebutkan oleh Nabi SAW, la yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun, tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Gak ada golongan keempat, apalagi kelima. Hanya 3 golongan. Yang pertama adalah para nabi. Sulit kita berinteraksi dengan para nabi sekarang. 124.000 nabi dan 313 rasul sekarang sudah meninggal dunia, kecuali Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas. Itu pun sulit untuk kita berjumpa dengan mereka. Lalu kemudian yang ketiga, asyuhada. Alhamdulillah, berkat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, banyak di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang meninggal sebagai syahid. Bahkan Nabi SAW menyebutkan sekitar 70 sebab kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu, berarti kita meninggal sebagai syahid. Termasuk di antaranya meninggal dalam keadaan melahirkan, meninggal dalam keadaan seperti kena taun, meninggal karena corona kemarin itu. Begitu pula mereka yang meninggal karena mencari ilmu, mereka yang meninggal karena membela harga dirinya, mereka yang meninggal karena tenggelam di dalam perairan, mereka yang meninggal karena kebakaran, mereka yang meninggal karena runtuhan. Nah, itu semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kan kita tidak tahu yang mana syahid di antara kita, kecuali setelah meninggalnya baru kita tahu sebabnya apa, termasuk sebab syahid atau tidak. Tapi
Tapi dari 3 golongan yang kita bisa berinteraksi, kita bisa berkumpul, kita bisa berdiskusi, kita bisa berselaman, kita bisa memanggil mereka, mengundang mereka dan sebagainya, adalah para ulama. Sehingga beruntung yang memuliakan para ulama, beruntung yang banyak duduk dengan para ulama. Insya Allah kita termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama kelak nanti di hari kiamat. Di saat semua keluarga kita tidak peduli kepada kita, di saat semua kerabat kita tidak peduli kepada kita, di saat semua pasangan kita tidak peduli kepada kita, di saat semua sahabat, mitra ataupun kolega semuanya tidak perhatian kepada kita dan tidak peduli kepada kita, tapi mereka para ulama, karena kita pernah berbuat baik kepada mereka di dunia, maka ada di dalam hati mereka, diingatnya kita oleh mereka, sehingga kita diberikan syafaat. Amin, Allahumma amin. Semoga kita termasuk yang memuliakan ulama, sehingga kita mendapatkan syafaat para ulama kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Mudirul Ma'had Al-Hidayah Al-Ustaz Muhyiddin, beliau adalah salah satu daripada yang belajar dan alumni di tempat kami di Dalwah. Di tempat kami yang sekarang ini jumlah santrinya tidak jauh beda dengan Al-Hidayah, insyaAllah 15.000 santri dari mulai MI sampai pasca sarjana. Alhamdulillah kami pondok kedua yang ada program doktornya di tempat kami. Tapi Alhamdulillah tempat kami masih tetap yang namanya pendidikan Nabi Muhammad lebih banyak daripada pendidikan umumnya. Dan itu yang paling diharapkan oleh Nabi Muhammad. Semoga Al-Hidayah seperti Dalwah. Semoga Al-Hidayah menjadi seperti pusatnya di sana, karena di Dalwah dan beliau sendiri Ustaz Muhyiddin yang sekarang menjabat sebagai khalifah daripada Kiai Idhar Ja'far, beliau sanadnya langsung kepada Nabi Muhammad, sanad ilmiahnya. Dari ayah-ayah kita sampai pada Muhammad ada sanadnya, dan beliau ada menyimpannya, ada di pondok sana. Dari golongan para ulama juga bersambung dengan Nabi Muhammad, dan ini ilmu yang bermanfaat dan barakah. Semoga pondok ini menjadi lebih besar lagi. Sebagaimana dulu Dalwah ketika ditinggal saya punya abah, saya masih berumur 24 tahun. Kakanda saya Habib Zain masih berumur 26 tahun. Sementara waktu Kiai Idhar meninggal dunia, beliau sama seperti saya punya kakak 26 tahun. Semoga kesamaan ini bisa menjadi sebab besarnya suatu waktu Al-Hidayah seperti Dalwah insyaAllah, bahkan lebih besar daripada Dalwah insyaAllah, sehingga menjadi kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi Tanggarong dan sekitarnya insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para alim, para guru yang lainnya, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan. Para pejabat yang terkait dengan mereka pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah luput perhatian. Para pejabat termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Para pengusaha termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Semua umatnya Nabi Muhammad termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga tidak luput perhatian siapapun yang mengurusi umatnya Nabi Muhammad dari segi apapun. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, siapapun di antara kita yang benar-benar mengurusi, mengayomi umatnya Nabi, maka pasti dia akan mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, dan ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi mereka para pejabat, di mana kesempatan itu cuma datangnya sekali, tidak datang 2 kali. Kita hidup cuma di dunia sekali, nggak sampai 2 kali kita hidup lagi dalam kehidupan yang kedua, tidak. Karena dalam kehidupan kedua tidak ada amal, dalam kehidupan kedua cuma darul jaza, yaitu hari pembalasan. Yang baik dapat surga, yang buruk dapat neraka, dan semoga termasuk golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, baik tingkat yang paling tinggi sampai tingkat kelurahan, asalkan mereka adil dan amanat, kata Nabi Muhammad, hari-hari mereka itu seperti ibadah selama 60 tahun. Sehingga saya selalu memberikan motivasi pada kawan-kawan kami yang mencalonkan diri di pilkada itu. Saya katakan beruntung kalian, dan gak bakal rugi. Uang miliar dan disodakohkan, foto mereka dikorbankan, dipajang di mana-mana, kadang-kadang matanya diculek-culek, hidungnya dilobang-lobangi. Gak rugi. Kenapa?
Kalau jadi, asalkan adil amanat dapat pahala itu. Kalau nggak jadi, lebih beruntung lagi. Kenapa? Dengan niatnya dari semenjak lawannya itu diangkat dan dilantik sebagai wali kota ataupun bupati ataupun gubernur, maka mulai saat itu dia sudah memetik pahala setiap hari 60 tahun sampai lengser lawannya itu. Itulah faedah kalau kita itu dekat para ulama sehingga kita tahu semuanya. Semoga para pejabat kita baik dari sipil maupun militer sampaikan salam kepada Bapak Bupati, Wali Kota, Bupati yang tidak bisa berhadir, begitu pula dari anggota TNI, saudara kita, anggota Polri, semuanya. Semoga mereka semuanya termasuk yang berada dalam hadis ini, sehingga kita nanti termasuk yang berada di dalam keadaan kita semuanya dipimpin oleh Nabi Muhammad, melihat langsung wajah Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Muhammad, man lam yarani fi yaumil mahsyar falam yadkhulul jannah. Barang siapa yang tidak melihatku nanti di pada mahsyar, berarti dia tidak akan masuk surga. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengharamkan kami untuk melihatnya dalam keadaan terbangun sekarang ini di dunia, maka jangan Kau haramkan untuk kedua kalinya kami yang memandang wajah Nabi-Mu kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya utusan daripada Bapak Bupati yang tadi telah menyampaikan, begitu pula saudara kami dari anggota Polri dan TNI dan semua para pejabat kelurahan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Berkat taufik dan hidayahnya kita semuanya berkumpul di tempat ini. Walaupun dalam keadaan panas yang para wanitanya tidak apa untuk menggerak-gerakkan kipasnya, tapi yang putra lebih tahan rupanya karena nggak bawa kipas mereka. Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan mendung yang ada berarti ini pertanda bahwa kita akan diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita keluar semuanya berkatnya Nabi Muhammad, berkat kita mengagungkan Nabi Muhammad, berkat kita mengenang Nabi Muhammad, berkat kita memperingati Nabi Muhammad yang namanya Nabi Muhammad sendiri, beliau yang telah pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafik fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara pian-pian seberataan yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain tidak mendapatkan balasan, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, bagaimana kalau kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad? Juru parkir mengatur parkir untuk Nabi Muhammad, ibu-ibu yang memasak untuk Nabi Muhammad, kita semua datang meninggalkan semua aktivitas untuk Nabi Muhammad, lalu kita tidak mendapatkan balasan dari Muhammad, hasya wa kalla. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan balasan daripada Allah berkat Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali semua dosanya diampunkan, semua hajatnya dikabulkan, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan semoga tidak ada satu di antara kita yang sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang baik. Amin. Semoga di antara kita yang belum dapatkan keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solihah. Semoga di antara kita yang belum mendapatkan kemuliaan, nikmatnya hidayah, nikmatnya taufik daripada Allah Ta'ala, nikmatnya kebersamaan, bersama Allah dan Rasulnya, nikmatnya ibadah, semoga Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga keadaan kita yang tidak baik Allah rubahkan menjadi keadaan yang lebih baik. Dan tidak ada satupun di antara kita yang meninggal ke tempat ini kecuali sudah dipastikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang paling beruntung, karena panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bahagia hidup dunia akhiratnya, melimpah harta bendanya, sugih banyak melimpah, tapi di akhirat tidak ada hisabnya. Kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada satu peringatan dan perayaan Maulid yang lebih berganda pahalanya, lebih besar rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya, melebihi daripada perayaan Maulid di tempat-tempat semacam ini. Karena tempat-tempat semacam ini yaitu tempat pendidikan yang di dalamnya pendidikan Nabi Muhammad diajarkan. Itu adalah tempat-tempat di mana benar-benar mereka itu adalah orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, banyak di antara kita ini sebagai umatnya adalah umat yang suka ngaku-ngaku saja, banyak bohongnya. Saya berkata begini bukan untuk semua yang hadir, juga kepada saya sendiri.
Saya mau bertanya sebagai awal pembuktian dan awal daripada pembahasan awal terkaitnya kita semua yang berketerkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang jawab saya doakan, tambah umurnya 10 tahun, tambah hartanya sebelum meninggal 10 miliar. Amin. Saya mau tanya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Cinta. Sekali lagi, Eman, kesempatan. Yang jawab tambah 10 miliar 10 tahun. Apakah kalian semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Cinta. Sekali lagi, apakah kalian semua cinta pada Nabi Muhammad? Cinta. Itulah bentuk suatu kebohongan dari kita semuanya. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf. Kita akan mencuci otak kita sendiri, yang selama ini selalu terkontaminasi dengan bisikan dan godaan setan yang tanpa kita sadari bahwasanya pengaruh setan itu sudah sangat kuat di tempat kita, di rumah kita, di lingkungan kita, bahkan di otak kita ini. Sehingga begitu mudahnya kita mengatakan cinta pada Muhammad. Tapi kita tahu cinta itu bukan mudah. Mengatakan cinta tidak mudah. Mau kita setiap ketemu orang, ini saya cinta loh sama kamu, saya cinta pada kamu, tidak bakalan. Kenapa? Karena cinta itu ada buktinya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mengungkapkan jauh sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita semuanya. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan kita memang, tapi Nabi Muhammad sudah pernah meneteskan air mata karena rindu kepada kita semuanya. Dalam hadis yang sahih, sebelum Nabi SAW meninggalkan dunia ini, beliau pernah suatu waktu duduk di mimbar beliau. Tiba-tiba beliau itu meneteskan air mata seraya berkata, "Inni mushtaqun ila ikhwani." Sungguh betapa rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Sehingga spontan para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Kata Nabi Muhammad, "La, antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. "Amma akhwani, adapun saudara-saudaraku, alladzina yatuna min ba'di," mereka yang lahir setelah aku meninggal, "yu'minuna bi wa lam yarawni," mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat kepadaku. Kita yang ditangisi oleh Nabi Muhammad karena rindunya Nabi Muhammad kepada kita. Sehingga pantas kalau dalam satu pengakuan Nabi Muhammad yang disampaikannya melalui sabdanya, beliau bersabda, "Wallahi," demi sumpah, beliau bersumpah, "Demi Allah, innil arhamukum," aku mencintai kalian semuanya, "asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum." Lebih cinta daripada orang tua kalian kepada kalian, bahkan lebih cinta daripada diri kalian sendiri kepada diri kalian. Kenapa kita kalau kesandung langsung kita refleksi? Ada gerakan-gerakan untuk melindungi kita karena kita cinta pada diri kita sendiri. Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita melebihi daripada cinta kita sendiri kepada diri kita. Tapi Nabi Muhammad bukan seperti kita. Mohon maaf, satu-satu di antara kita kalau ditanya buktinya kalau kita cinta Muhammad apa? Mau jawab apa kita? Apa yang telah kita lakukan dengan Nabi Muhammad? Apa yang telah kita peruntukkan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita lakukan daripada perjuangannya Nabi Muhammad dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad? Apa yang telah kita lakukan untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita Nabi Muhammad? Yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam setiap hadisnya, selalu beliau katakan, "Inna ma'ana basyarun mislukum," aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Kenapa beliau katakan demikian? Karena beliau itu manusia biasa sama seperti kita, yang berarti memberikan isyarat kepada kita dua hal. Yang satu adalah beliau ini sama seperti kita, punya harapan, punya cita-cita, punya angan-angan, punya kehendak. Makanya Nabi Muhammad juga berdoa sama seperti kita. Yang kita harapkan kita doa kepada Allah, yang kita takutkan kita berlindung kepada Allah. Nabi Muhammad juga. Apa harapan Nabi Muhammad? Apa cita-cita Nabi Muhammad? Apa kehendak Nabi Muhammad? Apa angan-angan Nabi Muhammad? Tidak ada lain kecuali tidak ada satupun daripada umatnya kecuali masuk surga semuanya bersama Nabi Muhammad. Itu harapan Nabi Muhammad, itu doanya Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, Nabi kita Muhammad SAW sudah berkorban untuk kita semuanya. Kita belum berkorban apa-apa. Kadang-kadang tadi saja kita datang ke sini terpaksa. Gak enak kalau gak datang.
Nanti apa katanya tetangga kok nggak datang, apa katanya ustadznya kok nggak datang, nanti jangan-jangan anak saya dikasih nilai yang kurang baik. Terpaksa, bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena cinta kepada Muhammad. Coba Nabi Muhammad sebatas apa cintanya kepada kita. Nabi Muhammad tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa, tidak pernah menangis, kecuali semuanya karena umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad, beliau telah tidak menggunakan semua kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Tidak digunakan kesempatan itu. Semuanya disimpannya untuk apa? Umatnya Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang mendapatkan sodoran langsung untuk menerima kunci kekayaan dunia. Kalau seandainya diterima pada saat itu, maka dimanapun beliau berada, maka di saat itulah Allah akan menurunkan semua harta benda yang turun dari atas langit atau dikeluarkan dari muka bumi, selalu bersamanya, sehingga tidak ada satupun dari kaum muslimin kecuali dalam keadaan hartanya melimpah. Tapi Nabi Muhammad tidak menerimanya. Kenapa tidak menerimanya? Karena Nabi Muhammad ingin menjelma sebagai apapun kita. Nabi Muhammad sebagai contoh, sebagai apapun kita, Nabi Muhammad sudah pernah merasakannya. Sebagai pejabat, Nabi Muhammad juga pejabat. Bahkan Nabi Muhammad presiden. Sebagai seorang suami, Nabi Muhammad pernah jadi suami. Sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad pernah jadi ayah. Sebagai orang kaya, Nabi Muhammad juga pernah menjadi orang kaya. Dan antara kekayaannya Nabi Muhammad pernah mempunyai kambing yang memenuhi satu lembah. Semuanya itu punya Nabi Muhammad. Pemberian dan diantara harta ghanimah yang diberikan, yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Tapi semuanya itu diberikan hanya untuk satu orang saja. Satu hari kaya, begitu diberikan semuanya, nggak punya apa-apa lagi Nabi Muhammad. Jadi miskin, sehingga yang merasa tidak punya, jangan khawatir, Nabi Muhammad lebih tidak punya di antara kita. Kenapa Nabi Muhammad sampai suatu waktu ketika beliau itu melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, maka beliau itu gerakan sholatnya lamban sekali, bahkan tampak suara bunyi-bunyi, entah dari mana itu suara bunyi itu. Sehingga begitu Nabi Muhammad SAW salam, cepat-cepat sahabat-sahabat yang besar itu mengelilingi Nabi Muhammad dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Nabi?" "Beliau tidak, aku sehat. Tapi kami melihat gerakanmu sangat lamban, dan kami mendengar suara entah dari mana itu asalnya, dari badanmu ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian mengeluarkan 3 batu yang diikatnya di perutnya. Sehingga mereka bertanya, "Kenapa itu batu diganjal, ditaruh di perutmu?" "Ya, wahai sahabat-sahabatku, aku taruh dan ikat batu-batu ini untuk mengganjal rasa laparku, karena perutku ini sudah tidak masukkan makanan selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam berteriak sahabat Nabi. Kenapa? Setiap mereka itu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, tidak tersenyum seperti biasanya, langsung mereka mengatakan, "Fidaka wa abi wa ummi ya Rasulullah." Tebusanmu ya Rasul adalah diriku, nyawaku, keluargaku, semuanya, ayah ibuku. Lebih baik kami meninggal, jangan engkau sedih. Sedih saja jangan. Apalagi sampai kemudian tertimpa dengan cobaan atau musibah. Mereka nggak mau, dari saking cintanya mereka. Itu sebuah cinta yang benar-benar cinta pada Nabi Muhammad. Apa kita merasakannya seperti yang dirasakan mereka? Sehingga lihat apa katanya, "Kenapa engkau tidak memberitahukan kami ya Rasul, bahwasanya di rumahmu tidak ada makanan yang bisa dimakan, bahwasanya di rumah-rumah istri-istri kamu tidak ada makanan yang bisa dimakan?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Tidak akan aku lakukan itu." Apa kata Allah? "Kalau seumpama aku ini membebani umatku, tapi apa yang terjadi kepadaku, aku anggap sebagai anugerah daripada Allah, hadiah daripada Allah, dengan harapan tidak ada satupun daripada umatku yang akan mengalami senasib bersamaku 3 hari 3 malam tidak makan." Ada di antara kita yang tidak makan 3 hari 3 malam? Semuanya digantikan oleh Nabi Muhammad. Itu bukti cinta Nabi Muhammad. Sehingga dalam hadis tersebut Nabi Muhammad bersumpah sebagai buktinya, bukan seperti kita. Apa kata Nabi Muhammad? "Wallahi law yushakku ahadukum fi rijlihi bi syaukatin la ajidu alamaha fi qalbi." Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Sakit. Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita ketika kita jalan, lalu kaki kita terkena paku, terkena duri, kemudian orang tua kita menjerit juga karena kesakitan, pasangan kita menjerit juga karena kesakitan, saudara kita menjerit juga karena kesakitan? Tidak ada. Nabi Muhammad merasakannya dari kita semua. Tapi Nabi Muhammad sedih
Sedihnya Nabi Muhammad terkait dengan kita karena sekarang pengaruhnya Nabi Muhammad sedikit sekali. Orang kayaknya nggak peduli, mohon maaf. Kadang-kadang umaroknya juga tidak peduli. Ini kan pendidikannya Nabi Muhammad. Pendidikan sudah jelas-jelas di depan mata kita, kelihatan nyata kebaikannya, manfaatnya, maslahatnya. Tidak ada satu orang pun di antara kita, silahkan berkenalan dengan para wali santri yang sekarang ada di depan kita. Tanya kepada mereka, bagaimana anaknya setelah masuk pondok pesantren 3 bulan saja, pulang ke rumahnya lain sudah. Beda, yang tadinya berani bentak-bentak orang tua, beda sekarang. Wajahnya lebih bercahaya. Kenapa? Karena dididik dengan Nabi Muhammad. Kenapa yang semacam ini tidak diperdebatkan? Bukankah kita tahu bersama bahwasanya masyarakat itu menjadi baik, makmur, menjadi sejahtera dan sebagainya berkat siapa? Berkat orang-orang beriman dan bertakwa. Kita waktu mengambil dan merampas kemerdekaan yang menjadi hak kita bersama itu bukan dengan teknologi yang hebat, kita nggak punya senjata, tapi kekuatan iman yang mereka itu hanya mempersenjatakan diri dengan babu runcing dan pekikan takbir Allahu Akbar. Kita bisa menarahi kemerdekaan ini, tapi justru kita itu tidak peduli dengan perjuangan Nabi Muhammad. Ini perjuangan Nabi Muhammad. Kenapa ada pesantren? Pesantren inilah yang menjadi satu-satunya penghadang dari mereka musuh-musuh negara kita Indonesia, yang dari semenjak tahun 1945 pada waktu keadaan kita merdeka pada saat itu, mereka mencanangkan Indonesia akan dipecah-pecah sampai menjadi 200 negara. Tapi alhamdulillah satu saja yang lepas. Kenapa? Kenapa tidak bisa merealisasikan keinginan mereka dan cita-cita mereka? Dibikinlah penelitian oleh mereka karena mereka orang-orang bintang. Apa sebabnya? Maka dicari-cari sebabnya. Ternyata karena masih ada benteng yang berupa pondok pesantren ini. Dan pondok pesantren sekarang ini, silahkan buka di Google, cari itu konsep pendidikan yang sekarang akan diterapkan oleh Amerika Serikat dan juga Union Eropa. Itu adalah pendidikan pondok pesantren, karena bukan hanya teori yang diajarkan, tapi teori sekaligus praktek. Ini adalah pendidikan yang terbaik, yang berdasarkan konsep pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, kalau seumpama akal manusia dari seluruh nabinya, seluruh rasulnya, seluruh cendekiawannya, seluruh orang hebatnya, seluruh orang jeniusnya diletakkan dalam satu timbangan, lalu satu timbangan saja terisi dengan akalnya Nabi Muhammad, maka akal satu Nabi Muhammad bisa mengalahkan mereka semuanya. Kenapa kita tidak mendapatkan anak-anak kita seperti yang kita harapkan? Kenapa kita itu banyak yang kecewa setelah kita menjadi orang tua, sudah tua-tua? Bahkan ada sebuah sinetron yang membuat nangis saya punya istri ketika melihatnya. Alhamdulillah keluarga kami jarang melihat sinetron. Saya penghobi bola dan masih main bola, sehingga saya melihat bola saja iya. Tapi kalau sinetron, saya punya prinsip begini, emang mau saya dibohong-bohongi? Itu kan sinetron kan bohong, nangisnya bohong, mukulnya bohong, kita mau dibohong-bohongi. Sementara kalau kita dibohongi nggak mau. Lebih baik kita dengarkan qasidah di YouTube dan sebagainya, itu lebih baik. Subhanallah, suatu waktu saya pulang dari dakwah, saya melihat istri saya meneteskan air mata. Masya Allah, gara-gara lihat TV meneteskan air mata, baca Quran nggak meneteskan air mata, tahajud nggak meneteskan air mata, lihat film India, lihat sinetron meneteskan air mata, kan luar biasa gitu. Apa kata istri saya? Lain ceritanya, kesian banget dulu. Kenapa? Ada 2 orang PNS, suami istri. Dia itu bekerja rajin, menginvestasikan, hemat-hemat dalam menggunakan uangnya untuk masa depan anak-anaknya. Selalu si suami itu berkata begini pada istrinya, nanti istriku, kalau sudah anak kita sudah besar-besar, sudah berumah tangga sendiri, sudah punya rumah-rumah sendiri, nanti kan tinggal kita pindah-pindah. 1 minggu di rumah yang pertama, 1 minggu di rumah yang kedua, 1 minggu di rumah yang ketiga, dan itu seterusnya. Iya ya, iya. Sehingga apa? Pesangonnya itu diinvestasikan untuk pendidikannya anak-anaknya. Habis-habisan, rumah pun nggak punya, nyewa. Tatkala setelah mereka itu berhasil meraih gelar S3, mapan hidupnya, sudah beristri dan rumah tangga, maka kemudian
Kata suaminya setelah pensiun kepada istrinya, ayo sekarang kita mulai menikmati hasil jeripaya kita. Datang kepada anak yang pertama, baru 3 hari istrinya ngomel-ngomel, kapan Pak mau pulang? Datang yang kedua juga begitu, datang yang ketiga, akhirnya apa? Akhirnya sedihnya, pokoknya simpulannya ini orang tua sedih kan tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Akhirnya bahkan kopi pun tidak disuguhkan. Kopi, untuk minum kopi itu dia pergi ke warung tetangga. Subhanallah, yang punya warung itu yang berikan makanan, yang berikan minuman. Orang lain, bukan anaknya sendiri yang memberikan minuman, yang meladeni. Bahkan subhanallah, kemudian dia bikin sebuah novel, dan novel itu dijual menjadi pemasukan daripada orang tuanya. Inilah yang terjadi. Kenapa mereka tidak menghormati, memuliakan orang tuanya? Padahal jerih payahnya luar biasa, perlu keringatnya luar biasa, semua jadi investasikan untuk anak-anaknya. Tapi kenapa tidak mensyukurinya? Mereka nggak tahu, mereka nggak paham, mereka nggak pernah diajari bagaimana cara memperlakukan orang tua. Mohon maaf, saya begini-begini bukan berarti saya antipati dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. S1 saya di Daluah, S2 saya di UNSUR di Surabaya, S3 saya di 2 tempat di UIN Malang. Alhamdulillah 3 tahun selesai dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Satu lagi di UTM Malaysia yang masih tertunda karena COVID, kita tidak bisa masuk. Harusnya sudah tinggal ujian terbuka, dan semoga hasil memuaskan. Dan saya mencari itu bukan untuk menjadi guru besar, menjadi dosen, tidak. Tapi saya mencari gelar itu sebagai senjata dakwah saya. Kalau sumpah saya mengatakan seperti yang saya katakan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak lain antum semuanya itu adalah saudara saya. Kakanda saya yang lebih tua, adinda saya yang lebih dekat, yang lebih muda. Saya katakan pada antum, demi Allah, gak bakal selamat, gak bakal bahagia, gak bakal sukses dunia akhirat kalau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya gak dimasukkan pondok pesantren atau gak dimasukkan madrasah diniyah. Kalau nggak mau berdosen silakan masukkan media formal, tapi siangnya harus masuk madrasah diniyah. Kalau nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa, tapi malamnya, maghribnya, habis maghrib atau bisa datangkan seorang ustadz supaya mengajarkan ilmu agama. Kalau 3 hal tidak dilakukan, demi Allah nggak bakal bahagia. Ini contohnya. Gajinya besar, istrinya cantik, tapi nggak ada dasar agama, nggak ada ilmunya Nabi Muhammad, nggak ada sentuhan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana dia itu akan dekat pada Allah? Jadi pejabat-pejabat yang koruptor, jadi dokter-dokter yang tidak baik, jadi cendekiawan tidak baik. Kenapa? Nggak ada sentuhan. Alhamdulillah, saya setelah selesai pendidikan pesantren di tempat abah kami sendiri, kami meneruskan belajar ilmu agama di Al-Haramain. Profesor Dr. Syed Muhammad Ali Al-Maliki guru saya, Al-Habib Zain bin Ibrahim Ismail di Madinah guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syadri, Habib Bakar Adni Al-Masyhur yang ada di Hadramut guru saya. Alhamdulillah Pak, Bu, setiap hari saya kok cium tangan ibu saya cium tangannya, lalu saya cium dahinya, kemudian saya cium kakinya. Setiap hari saya cium kaki ibu saya. Ketika saya cium kaki ibu saya, kenapa saya menciumnya? Karena saya memang benar, saya ini seorang dai yang tingkatnya Nusantara, di mana-mana saya berdakwah belum tentu ada pahalanya. Memang saya punya banyak karya, ada 25, yang terakhir adalah Tetesan Salju di era pandemi itu. Belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya pengajian di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah kita bisa mendapatkan ridho orang tua, pasti Allah ridho kepada kita. Kenapa? Saya tahu ilmunya, nggak bakal saya benar-benar. Bahkan kami berlima berjanji dan bersumpah demi Allah untuk tidak mengatakan tidak kepada apapun yang diminta oleh ibu saya. Kenapa? Saya tahu ilmunya. Sama seperti ini, mohon maaf, jangan mau kita dibohong-bohongi sama si tukang bungul itu, si setan tuh, yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna syaitana kana lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kalau kalian punya musuh, yang lebih musuh kalian itu adalah setan. Kata Nabi Muhammad, dari saking dendamnya, bencinya setan itu kepada kita semuanya sebagai anak cucu ayahanda kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, kalau mereka tidak dijaga oleh 7 malaikat, setiap manusia dijaga 7 malaikat, namanya malaikat hafadhah, sehingga setan tidak bisa menyentuh kita. Mereka hanya bisa masuk dalam aliran darah kita, di dalam pikiran kita, tapi untuk menyentuh pada kita tidak bisa. Kalau sumpah dikasih kemampuan oleh Allah, setan bisa menyentuh badan kita, apa kata Nabi Muhammad?
niscaya kalian semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincang. Dari saking bencinya mereka kepada kita, dan mau dibungulin. Ini contohnya, ini Bu, ini saya minum. Setelah itu saya kasih racun. Racun nomor 1. Satu tenggakan pasti mati. Setelah saya pergi, mau diminum? Kira-kira ada yang mau minum? Berkahnya habis. Ada yang minum? Ada yang minum atau enggak? Enggak bakal ada. Kenapa? Karena tahu itu ada racunnya. Kalau sama ada yang mau minum, berarti dia sudah putus asa karena banyak masalah, banyak hutang, atau masalah sama istri, sama keluarga, akhirnya udah biar mati aja deh. Enggak bakal. Kenapa? Karena tahu ini membahayakan. Sementara anak kita nggak tahu yang membahayakan apa. Banyak di antara kita mohon maaf, pejabat tidak menggunakan kesempatan jabatannya. Yang orang kaya tidak menggunakan kesempatan kekayaannya. Para ibu-ibu yang dihasuti, diiri oleh Imam Ghazali, ya Allah, kalau semua saya jadi seorang istri, dalam waktu 1 bulan maksimal, atau paling cepat 3 hari saya menjadi wali Allah. Tapi yang ada di Indonesia bukan wali Allah, tapi wali Allah. Di Jawa ada wali songo, waliyah songo di mana? Di mana-mana ada haul, tapi haulnya wali, bukan waliyah. Mana waliyah perempuannya? Padahal kesempatan terbesar untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu adalah perempuan. Memang perempuan banyak kekurangannya, tapi kelebihannya banyak. Sebagaimana konsep Allah menciptakan semua makhluknya dan semua keadaannya serta ketentuannya dengan konsep yang sama. Apa itu? Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pintar adalah menggunakan dan memaksimalkan kelebihannya, serta kelebihannya itu digunakan untuk menutupi kekurangannya. Itu yang pintar. Nggak mungkin bisa seperti itu kecuali yang dekat kepada ulama. Sehingga para pejabat harus dekat dengan ulama, para pengusaha harus dekat dengan ulama, para wanita harus dekat dengan ulama. Nah, dengan dekat kepada mereka akan keluar banyak hal yang kita ketahui. Oh, ternyata yang saya takuti itu nggak seperti yang saya takuti. Oh, ternyata yang bikin saya itu begini-begini nggak benar. Nah, itu dekat saja kepada ulama. Seperti yang dikatakan oleh Habib Al-Habsyi, ada satu orang wali melihat setan itu berdiri dalam keadaan telanjang, gundul kepalanya, berdiri di pintu masjid. Tunggu sambil lihat-lihat lagi, lihat lagi. Si wali ini yang lihat, negor, setan, ngapain kamu di sini? Katanya si setan itu, iya, saya ini ingin mengganggu orang yang sholat di dalam masjid itu. Tapi saya tidak bisa mendekat. Kenapa? Di sampingnya ada orang alim tidur. Nafasnya kalau saya melangkahkan 1 langkah dari sini, nafasnya itu akan membakarku, membinasakanku. Dekat saja, dekat dengan ulama saja, tanpa ngomong, tidur ini ulamanya. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Setan nggak bisa berani mendekat. Ini enggak. Ditipu sama setan, dibungkul sama setan. Ngapain dekat pada ulama? Ngapain hadir majelis taklim sebagainya? Nanti kamu hanya tahu. Akhirnya yang biasa kamu lakukan nggak mau dilakukan, nggak boleh lakukan. Setan itu semuanya dibungkul-bungkulin. Padahal kalau bapak ibu semuanya mau cari pesugihan, nggak perlu pergi ke Gunung Ijen atau Gunung Naknum, nggak perlu. Cukup kita itu hadir majelis taklim, itu adalah pesugihan nomor 2 setelah pesugihan nomor 1 adalah birrul walidain, bakti pada orang tua. Bakal jadi orang kaya, bakal jadi orang hebat, terlaksana dan terrealisasi semua cita-citanya dengan 2 pesugihan itu. Tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Si tukang bumul itu yang setan yang kurang ajar tuh. Oleh karena itu Bu, ada 2 ayat saya sampaikan. Ini 2 ayat Bu, Pak, perhatikan benar-benar. 2 ayat inilah yang menjadi sebab utama kenapa sekarang pengaruhnya Nabi Muhammad kecil, dan mengapa pengaruhnya setan begitu besar sampai saudara-saudara kita berani untuk menilap hartanya orang lain, hartanya masyarakat, menzalimi orang lain dan sebagainya. Semuanya karena pengaruh ini. Apa itu sebabnya? Ada 2 ayat. 2 ayat ini oleh para setan-setan dan kawan-kawannya semuanya itu diwajibkan, awas jangan sampai kaum muslimin membacanya. Kalau semua membacanya, usahakan mereka dalam keadaan tidak ngah, nggak paham arti dan maksudnya. Kalau seumpama universitas yang terbaik di Indonesia, selevel Universitas Indonesia UI yang di Jakarta, itu paling banter 1 bulan itu bikin yang namanya seminar itu 10 kali. Itu sudah luar biasa. Biar bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu, itu setan itu bikin diklat setiap hari.
Gimana cara menjerumuskan pemerintah, bagaimana cara menjerumuskan masyarakat, bagaimana cara menjerumuskan perempuan, bagaimana cara menjerumuskan ulama, bagaimana cara menjerumuskan yang laki-laki, bagaimana cara menjerumuskan yang perempuan. Semuanya itu didiklatkan setiap hari. Kenapa? Jangan kita remehkan. Lalu kita para cendekiawan yang bergelar doktor ini, kita merendahkan yang namanya pengaruh setan. Jangan, justru kita itu harus lebih tahu. Kalau S saya masih baru S3, S-nya setan udah ribuan, Pak. Setan itu kalau ingin tahu bagaimana ilmu dan ibadahnya, ibadahnya itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun sebelum dia dikutuk oleh Allah. 60.000 tahun menjadi ketuanya, penasihatnya malaikat. 30.000 tahun menjadi ketuanya malaikat khusus. 3.000 tahun sudah berkeliling, bertawaf di sekitar arsy Allah. Kalau kita ingin tahu bagaimana ilmunya, coba lihat kata Nabi Muhammad, itu para malaikat di atas sana, kalau sudah pernah berjumpa dengan iblis sebelum dikutuk, itu bangganya, himungnya luar biasa. Karena apa? Telah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ilmunya dan yang paling banyak ibadahnya. Itu iblis itu hafal Quran, Pak. Bu, hadis-hadis Nabi itu nggak perlu riwayat, dia tahu mana hadis yang sahih, mana yang bukan, karena tahu benar. Dia hafalnya kuat. Dia emang diberikan Allah Ta'ala untuk jadi fitnah pada kita. Sehingga kebanyakan, mohon maaf, ya, yang tertipu, yang tergoda sama iblis itu ya yang di atas-atas. Yang punya uang banyak, yang punya jabatan, yang punya pengaruh, nah itu banyak setannya itu. Biar kita tahu. Jadi jangan pernah remehkan. Dan gak ada yang namanya setan itu memberi nasihat, itu gak ada. Oh, nasihat kali ini datang dari setan, setannya bagus ngasih nasihatnya, gak ada ceritanya. Semua isinya itu apa yang dibisikannya itu selalu tidak baik. Oleh karena itu ada satu cerita, Pak, Bu, bisa kita ambil pelajaran pada cerita ini. Ada satu orang ahli masjid, tidak pernah dia memandangkan azan subuh kecuali pasti dia itu berada di masjid untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di antara umatku ada yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya lebih bersinar daripada matahari. Saya ditanyakan oleh sahabat Nabi, siapa mereka Rasulullah? Mereka adalah yang berada di masjid sebelum dia kumandangkan azan 5 waktu. Sehingga dia berangkat, sebelum subuh sudah berangkat. Kebetulan pada waktu itu musim hujan. Seperti kita lihat di Kalimantan jalannya gimana, kan banyak yang sakit ya. Kadang-kadang saya mikir-mikir juga, hebat ya Jawa gitu. Kalimantan yang cari uang, Jawa yang menikmatinya. Jalan-jalan Jawa bagus-bagus, tadi Kalimantan, apalagi Kalimantan Timur, apalagi yang Sangatta sana, sakit banget gitu. Jadi kalau pakai Alphard susah kita mau jalan di sana. Itu banyak lubang-lubang. Subhanallah, setan ini nggak mau. Ini orang datang ke masjid sebelum sholat subuh, sehingga apa? Dia digeser, dibawanya, didorongnya sekiranya berat, kakinya itu terkilir dan tersandung, akhirnya jatuh beneran, akhirnya basah semua bajunya. Kotor karena air hujan kan, warnanya coklat. Balik lagi ke rumahnya, mandi, langsung mandi, ganti baju baru, berangkat lagi. Digitukan lagi sama setan sampai terjebur lagi, masuk lagi karena tidak ada lampu. Subhanallah, akhirnya balik lagi ke rumahnya, mandi, bersih, pakai baju lagi. Subhanallah, lagi dia mau keluar, tiba-tiba ada seseorang yang dia itu pegang petramak, lampu. Akhirnya dia bilang, ayo saya antar ke masjid. Kamu siapa? Saya setan. Loh, kok ada setan antar ke masjid? Iya, saya mau antar ke masjid. Bagaimana lagi? Karena saya dengar sendiri malaikat tadi berkata, berkat kamu itu mandi, bersih, setelah saya masukkan ke dalam kubangan itu, akhirnya kamu semuanya dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah kamu itu mandi lagi, bersih lagi, maka semua keluargamu diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan saya dengar tadi malaikat berkata begini, kalau seumpama jatuh lagi, kemudian mandi lagi, maka semua penduduk desa sini akan diampunkan dosanya. Sebelum itu terjadi, saya antar ke masjid. Itu yang terjadi, Pak. Jangan mau dibohong oleh setan. Oleh karena dengarkan ayat ini. Apa sebab utama kenapa kita seperti ini? Dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Jangan pernah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah yang maha memberi segala hal kepada kita semuanya juga akan melupakan semua kesempatan yang baik yang harusnya kalian dapatkan.
Harusnya pejabat dapat pahala satu hari 60 tahun ibadah, nggak digunakan. Kenapa? Lupa kepada Allah. Harusnya para pengusaha uangnya yang banyak itu melimpah itu, yang nggak habis-habis, harusnya dia menggunakan hartanya untuk bikin masjid, untuk bantu pesantren, untuk bantu perjuangan ulama. Ini nggak digunakan. Ditumpuk-tumpuk seperti yang katakan Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kamu telah dilalaikan, kamu telah diabaikan, kamu telah dibutakan dengan pengen memperbanyak. Berapa rekening gue sekarang? Dibuka asik, wah tambah lagi, tambah lagi. Buat apa? Nikmatnya apa? Nikmat Tuhan itu untuk digunakan. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Gunakan, tampakkan bahwasanya kita ini mempunyai nikmat yang besar pada Allah Ta'ala. Sehingga pantas kalau Abah Guru Zaini mengatakan, kalau kita punya harta banyak tapi kita tidak membagikannya 3, berarti termasuk yang dilupakan kepada Allah, sehingga Allah melupakan kesempatan kita. Bagaimana cara menggunakan harta kita? Dengarkan baik-baik, terutama yang punya uang. Gak punya uang gak usah dengar. Dibagi 3, sepertiga hartanya digunakan bersama keluarganya. Nikmati, bikin rumah yang bagus. Ya Bu, kesempatan hidup cuma sekali Bu. Jangan rumah, bisa bikin rumah besar, rumahnya kecil. Bisa bikin rumah yang bagus, rumahnya nggak bagus. Jangan, itu Allah Ta'ala nggak suka pada itu. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Allah Ta'ala itu senang kalau melihat bekas daripada anugerah yang Allah berikan kepada hambanya ditampakkan. Mohon maaf, banyak di antara kita orang kaya tapi nggak mau bikin rumah yang bagus. Kenapa? Karena takut ketahuan kalau kita orang kaya. Kalau sudah banyak yang tahu kita orang kaya, akhirnya banyak proposal yang datang. Padahal coba lihat bagaimana datuknya para habaib. Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang dia adalah pedagang konveksi, tapi setiap dapat untung beli budak, dapat untung beli budak 1 tahun, kadang-kadang sampai budak yang dibelinya 1000 orang. Untuk apa? Diajarkan, dididik ilmu agama terus sampai ketika malam lebaran 1000 itu dikumpulkan, antum hurrun liwajhillah, kalian merdeka untuk Allah. Ini beruntung. Masih ingat gak Bapak Aditya yang punya rumah makan gratis tuh, yang diundang dalam stasiun televisi? Nah, di mana dia tanyakan, Bapak tidak eman, tidak sayang kepada harta benda Bapak sampai kemudian menggratiskan? Apa kata dia? Justru saya sayang. Karena sayang, saya tidak akan berbagi. Saya akan berbagi cukup sepertiga saja untuk keluarga saya. Kalau saya meninggal, saya banyak sudah simpanannya. Nah, itu maksudnya itu. Itu orang yang tidak lupa kesempatannya. Kenapa? Karena dia tidak lupa pada Allah. Kenapa gak lupa pada Allah? Dekat pada ulama. Sekarang kita ingatkan pada Allah kan? Ingat pada Nabi Muhammad kan? Takut berbuat dosa kan? Makanya di sini tempat peringatan itu di sini. Dekat dengan ulama. Kalau mau kita diingatkan terus, ingat pada Allah dan Allah ingat pada kita, sehingga kesempatan selalu kita akan laksanakan. Datang terus ke tempat ini. Masukkan anak kita dalam pondok, pulang ke rumah, dia negor orang tuanya kalau salah. Ditegur. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu yang pertama, sepertiga. Beli HP yang bagus, beli cincin yang bagus, beli baju yang bagus, gunakan. Nah, itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama supaya orang tahu. Lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap datang orang minta-minta kepadanya, apa katanya? Disambutnya dengan senyuman yang lebar, sehingga dia berkata, marhaban bihamili zadi yaumal qiyamah. Selamat datang dengan orang yang akan memikul dan membawakan bekalku kelak nanti di hari kiamat. Beruntung. Nggak capek-capek kita pergi ke lampu merah dulu, nggak capek-capek kita pergi ke pasar dulu cari orang nggak punya, datang sendiri. Alhamdulillah, kasih. Alhamdulillah Pak, saya setiap bulan saya siapkan uang yang baru-baru itu 2000-an itu 600.000 itu untuk sebulan, taruh di mobil saya. Alhamdulillah begini-begini mobil saya ada 3 ya. Nah, padahal saya nggak punya pekerjaan, Allah yang ngasih rezeki. Padahal saya punya abah 3 hari sebelum meninggal, dia sudah mengumpulkan anak-anaknya dan berkata padanya, anak-anakku, pondok ini semuanya bukan dibangun dengan hartanya pondok, bukan hartanya donatur, tapi ada uangnya Abi situ. Tapi dengarkan wasiatnya Abi dan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok semuanya wakaf untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya dan untuk pondok. Tapi Alhamdulillah, kata saya punya abah berkata begini, jangan kamu mengatakan bahwasanya Abi jahat yang meninggalkan harta waris. Abi begini karena Abi berpegang teguh dengan sebuah ayat yang berbunyi, wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri akan mengurus orang-orang yang soleh. Tugasnya orang tua itu
Kalau ingin anaknya bahagia itu, sejahtera dan sentosa itu, maka cuma satu, bagaimana caranya mereka menjadi orang soleh. Kalau sudah mereka menjadi orang soleh, Abi yakin kalian sudah belajar di sini. Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali pada aku, maka Abi yakin kalian sudah soleh-soleh. Kalau sudah kalian soleh, Allah sendiri akan mengurus kalian. Alhamdulillah. Saya bikin rumah entah dari mana. Bikin rumah itu biayanya dari mana entah. Wallah lagi. Sampai sekarang saya nggak tahu. Saya punya mobil 3, dari mana saya bayarnya? Wallah lagi. Kenapa? Allah tidak mengurus. Nah itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu para haji yang muliakan Allah Ta'ala, sepertiga yang kedua, kita sedekahkan. Masuk ke masjid, investasi dan sebagainya. Jangan sampai kita cuma ingat investasi masa depan, jangan. Apalagi sampai yang sepertiga pertama kita tidak menikmatinya. Makan setiap hari tempe saja, tahu saja. Sampai kapan kita mau menikmati yang enak? Nanti kok sudah banyak. Nunggu sampai stroke baru kita mau menikmati. Nunggu sampai kita kolesterolan baru menikmati. Nunggu sampai kita kemudian kena gula baru kita menikmati. Habis sudah. Nikmati dari sekarang. Nikmati. Kita bawa keluarga makan-makan. Kata Nabi Muhammad, paling afdolnya sedekah untuk keluarga. Bawa, senang-senang pergi kulineran. Tidak ada rumah makan yang paling bagus kecuali saya sudah pernah nyoba. Senangkan keluarga kita. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik pada keluarga. Nah, kemudian ayat yang kedua. Ingat, jangan sampai kita mendengarnya kelak nanti di hari kiamat. Cukup sekarang. Supaya kita nanti keluar sifat ini. Oh, ternyata setan itu si tukang gumul. Ya, kalau nggak ngerti tukang gumul, tukang bohong. Saya kadang-kadang di santriwati saya itu saya berikan mujahadah. Di antara mujahadahnya adalah bukan saya suruh baca tasbih, tidak. Tapi saya suruh baca mereka itu 100 kali. Apa itu? Setan mampus, setan mampus, setan mampus. Kenapa? Supaya kita tahu ini setan musuh kita. Kalau kita nggak berhati-hati, nggak tahu, nggak sadar, setiap pikiran yang masuk, ide yang masuk, langsung dikatakan, oh ini bagus, bagus. Jangan bilang bagus. Sodorkan dulu pada ulama, sodorkan dulu pada Al-Quran, sodorkan dulu pada hadis, supaya kita selamat. Karena sekarang ini apapun yang kita lakukan dibalas oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, dengarkan baik-baik. Ini pengakuan sang tukang bohong.